mempan. Yang masuk true damage loh. True damage ya. Tanpa penetration. Oke, tapi kita bakal move on langsung ke fase draft PNP kita di game yang kedua. Bagaimana? Kali ini ada pertukaran sisi. Untuk Geekfam mereka akan secure first pick mereka. Dan Valentina ternyata yang diamankan untuk Geek. Nah. Setelah melihat adanya Matilda dan Angela yang begitu mahal. Ini Udah. adalah salah satu titik bahaya juga untuk Geek ya. Kenapa? Karena Bigton Alpha dapat second pick, kita tahu. Dimana mereka sering banget ngagetin dengan pick-pickannya. Dan di second pick, kesempatannya gede banget gitu loh. Nah ya apalagi di, itu dia tadi. Pilihan terakhir yang memang bisa selalu mengejutkan. Yap. Dan bahkan ini Baxia, kita ini selalu, atau mungkin trust issue lah semenjak playoff ya. Karena Baxianya ini bisa dibuang ke XP Lane. Bahkan waktu di Ayasat kemarin, dilemparnya ke Rom. Iya. Nah kemarin dilempar ke XP. Ya kemarin lebih jauh lagi lemparnya. makanya ini XP udah jauh banget ya. Sejauh ini yang paling jauh ya. Itu paling jauh tuh. Oke, Akai diamankan untuk Nael harusnya. Atau mau digocek lagi juga boleh banget ini mas. Saya udah trust issues banget. Tapi ya kalau memang ada Akai ini adalah salah satu hero yang memang masuk ke dalam draft buat Geekfam. Ya. Karena berulang kali kemarin memang mereka cukup power buat Akainya. Terutama di hari-hari awal di babak playoff. Kalau memang mereka tidak mendapatkan Baxia, mereka biasanya melawan dengan Akai. Dengan kemampuan heavy spin yang bakal menjauhkan lawannya. Dan ada tadi Isla untuk pengamanan di lini depan. Atau lini untuk mengacaukan lini belakang milik lawan. Oke. Oh, X-Work. Oke. X-Worknya diamankan untuk Super Sorizo. Ya, Xbox yang memang biasanya nih, kalau zaman dulu nih ya, zaman dari M1 kemarin. Terisla ada, lawannya tuh Xbox. Iya. Karena bisa dikaiting aja, atau dimainin aja, ditarik ulur, tarik ulur. Yap. Ditarik ulur, sedih. Tapi untuk Ruby yang kembali di band ya. Ini sebuah hero nyaman juga, hero momentum yang sangat-sangat mengerikan untuk di tangan dari Baloiski. Yap, dihilangkan langsung ya Batu. Dan ini berarti mereka juga lumayan nutup loh, hero-hero Baloiski. Iya, Rafanya di deny pick, terus juga ada ini bahkan Angela, Matil, Ruby. Kalau apakah mau memunculkan kembali adanya hero-hero pick of power dari Baloy? Hero pick off, Ya, bisa juga. Mungkin semacam Franco Kaja yang biasa memang dipakai oleh Balowski kalau memang mereka tidak bermain nantinya ya buat healer. Iya, Kaja ya. Kaja ada. Kaja bisa dipakai juga. Valennya juga masalahnya di sisi Geek ya kan. Ataupun sebenarnya masih bisa aja nantinya ada Kaja muncul dari Begatron kalau misalkan dari Rafaelnya nanti dilempar ke mid lane. Ya. Dan juga buat Rafael yang dimana Rafael kan menetralkan ya. Buat efek-efek slow semuanya. Yang berarti mereka memang butuh single target. Ya untuk mengunci satu hero, untuk nangkep lah. Setidaknya Baxianya nih buat bisa ditarik lebih dalam lagi ke wilayah mereka. Atau mereka bisa instant pick up buat Rafael lah. Wah, terbaca nampaknya Kajanya di ban. Wow, Waduh. ini akan sangat-sangat mempersempit ruang gerak dari Baloy sih. Ini udah target aja. Oh iya. Tapi aku kangen cybernya Balo itu. Wow, apakah akan dimunculkan? Karena biasanya kalau ngelihat dari Geek waktu itu ngelawan Baxia pakai Alpha kan. Yap. Iya. sempat ada ada Alpha, juga. ada Bisa Saber. satu hero dari Balo yang cukup lama menghilang juga kan. Franco masih ada loh sejauh ini loh. Betul. Apakah Franco bisa menjadi pilihan? Ya bisa saja apabila mereka juga menyesuaikan dengan hero-hero pick off untuk bisa mengamankan dengan healer yang memang ujung-ujungnya berkumpul kayak gitu. Mengambil salah satu dulu, menghancurkan kuantiti mereka sebelum team fight adalah salah satu hal yang cukup baik gitu. Oh ada satu hero dari Baloy juga yang menghilang. Natalia. Natalia, Semenjak terkena nerf berkedok buff ya. Iya. Itu lebih jelas kelihatan loh dia Iya sekarang. makanya. Jadi makanya udah jarang banget. Gak pernah Jarang, bahkan betul, kita betul. lihat ya untuk Natalia itu sendiri yang bahkan itu adalah hero power juga untuk Baloiski. Tapi hero keempat yang akan langsung diamankan oleh Bigatron Alpha. Trust issues dengan adanya Baxia lagi ya. Kemungkinan Baxia memang masuk jadi jungle Jungle ya. ya. Betul. Ada Lilia, tapi kalau kita bisa melihat ada hero yang hilang yang memang cukup power di meta yang sekarang adalah Edit. Ada Edit. Iya. Gak ke spot kali ya. Kenapa Kak Edit sekarang sudah mulai ditinggalkan Om? Ya menurutku dia masih bisa sih. Cuman memang dari Edit kalau jadi roamer ya, itu onwardnya harus presisi. Iya sih. Kalau onwardnya miss, wah itu dia bakal nunggu cukup lama. Buset.
Garda terdepan ya Luke ya. Aha. 6.299.718 adalah total damage taken yang diterima Luke sepanjang MPL Season 12. Ini masih berjalan nih. Ya. Masih. Dan menjadikan Luke menempati top 1 total damage taken. Lihat ini fotonya Kyowo kan, tapi ternyata dia menjadi garda terdepan. Bonyok Sandbag itu. berjalan. Sekujur tubuh itu biru. Oke, Iritel. Dan Chow. Nah. Pick off metode itulah yang akan mereka lakukan. Kalau kita tadi mungkin berpikir adalah Franco dari gue pribadi, tapi ternyata pick off-nya Lebih lewat jauh Chow. ya. Betul. Lebih bisa mengagetkan juga mungkin dengan Flicker Way of the Dragon. Dan melihat mungkin dengan potensi ya kalau ada editnya ini bisa dinetralkan dengan kehadiran Lilia. Adanya slow effect yang bisa dimainkan dari Angry Gloom juga yang membuat mereka gak bakal nyaman. Terutama untuk Terizla bersama dengan Akai. Hah, tapi berarti ini Purify untuk Lilia dan Rafaela udah jadi sebuah kunci yang harusnya bisa dibawa juga. Begitupun dengan adanya Bruno sebagai last pick mereka yang akan digunakan oleh Shive. Bruno lagi berbeda sisi tapi sekarang. Tadi bagaimana mereka dihantam dengan bola-bola panas ya. Bola-bola dunia ini mengerikan sekali memang. Ya, tapi, Dihantam. tapi kembali loh, hero pegangan Marquee. Retail. Iya. Yang ternyata diambil terlebih dahulu. Dan ini berarti memang untuk berhadapan dengan Geek Fam yang punya offense cukup banyak. Geekfam mereka harus lebih waspada karena mereka lebih ke yang mainin kiting sekarang. Iya. Dan Purify akan menjadi jawaban pasti sih. Dan dari draft index-nya untuk sejauh ini, sisi power dari Geek memang sangat-sangat terlihat jauh perbedaannya ya. Ya, heavy spin yang menjauhkan semuanya, ngacauin semuanya, dan Chow dengan single target lock. Masih ada juga Terizla. Yap. Penalty zone jelas buat kunci. Ya, tapi untuk lawannya masih ada Last Insanity ya buat bisa dipakai. Tapi setidaknya nanti kita lihat saja seperti apa strategi yang akan digunakan untuk bisa menabrak Iritel di bagian belakang. Yap. Bagaimana menghancurkan dari penalty zone yang dimiliki oleh Terizla. Banyak banget hal yang akan bisa kita saksikan di game yang kedua. Ada beberapa tadi dukungan lewat doa udah mereka lakukan pula. Dan Oke. ini dia, apa nih? Waduh. Itu pantun-pantun. Wey! Wey, Max Matt, halo. Hai my twins. Iya, tembar 3. Waduh. Gak boleh, gak boleh gua. Max Matt sama Lung jauh. Tolong. Max. Oh, ada Mirketron di belakang Mirketron. Ada mana Mirketron? Oh iya itu. Ah, nyelip. Tuh, lihat tuh. Mirkotron nih dia ya. Keren banget Keren sih banget memang. Mirko, oh my god. Iya. 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 Ya ampun. Halo, Lah? Bang. Wah, ini kira-kira Ada Mister. BTR atau Geek yang menang dapat 50.000 dari Ivan Love. Iya, ada Mr. Ivan lah. Ya Allah. Nah yang ini critical damage ya. Iya, geter gue udah lihat. Dede. Ya Allah. Lucu amat. Dan ini nih, deretan dari support system Geek ya. Iya. Sudah hadir, sudah memberikan dukungannya. Iya. Sudah rame banget loh. Belum lagi dari playoff arena, luar biasa sekali. Di atas juga udah full house banget tuh, rame banget loh. Keren memang luar biasa ya. Apalagi kan ini juga Sabtu Nah, malam. tuh lihat tuh ketahuan tuh. Pak Guru, Pak dosen nih. Siswanya nih. UTS belajar, UTS nonton player MPL. Yes. Wah. Pas security duduknya di atas itu ya. Tapi abis ini Suruh belajar, kasih suruh tahu belajar. ya nanti nilai UTS-nya ya, raportnya harus benar ya. Nah, awas aja nih. Mana lagi nih? Beli ketupat pakai skuter. Cakep. Salam semangat buat para caster. Thank you so much. Terima kasih. Thank you. Nah ini kita terharu loh ya. Nah mana nih? Weh yang di luar lagi. Halo. Halo, absen yang MPL Dead mana tunjuk tangan? Tuh MPL dia tuh berdiri berdua. Yang jomblo mana tunjuk tangan? Gak apa-apa ya malamnya. Kali ini berdirinya di sini. Mudah-mudahan bulan depan bisa berdiri di pelaminan. Amin. Amin. Kelas. Amin. Aha, mereka berharap ada satu sama sih katanya Iya, ya. satu dari, sama katanya. Boleh. Tapi ada sang arsitek nih. 56 unik hero menjadikan Bigetron menjadi tim dengan hero pool terluas dan dari salah duanya bahkan Super Ken dan Super Ki nih Om. Iya, yang memang kita tahu Romer sekarang ini menjadi salah satu
role ya, dimana butuh hero pool yang cukup luas. Tapi yang menarik dari Bigoton Alpha memang adalah jungler mereka yang bisa dimainkan sedemikian rupa. Dimana Super Cat selalu bisa menggunakan hero tank, assassin, fighter, untuk bermain sebagai jungler. Dan ada beberapa hero pegangan yang belum terlihat sekarang, mungkin seperti Hanzo atau bahkan Hellcurt yang belum keluar. Banyak banget yang menghilang dari Ken gitu loh. Kita tahu lah Super Ken, palu gak ada. Apa lu mau gua ada gitu. Bener. Mau cari apa? Ayo. Ayo. Segala macam udah dicoba juga pastinya ya. Dan ini ngebawa Bigetron memang berlangkah sangat-sangat cukup jauh. Yap, itu tadi. Udah terlihat dukungan. Jadi game yang kedua akan menjadi milik Bigetron atau Geek Farm. Gak kedengaran game kedua. Bigetron atau Geek. Boleh 1-1 atau 2-0. Oke deh, kalau begitu di game yang kedua, mana suaranya? Oh, wah ini rame banget ternyata ya. Rame, Bu. Full house sampai di tribun-tribun legend di atasnya. Yang mythic grading di depan ini. Yang di bawah. Wah, parah. Mythic grading, lesehan mereka. Iya. Tapi ini dia, early dengan adanya Rafaela Om sebagai hero yang enak banget buat hating. Yap, Rafaela yang memang selalu bisa membuat rekan-rekan yang lain ini sustain dengan selain daripada efek heal, ada poin plusnya di mana ada movement speed juga yang bisa diberikan. Dari set emblemnya terlihat sekarang adanya dua mungkin emblem tank yang dipakai oleh Geek Farm. Sedangkan di mana mereka jelas ini akan berhadapan dengan beberapa emblem yang cukup warna-warni ya dari Bigetron Alpha dan teamfight. Oke, akan ada teamfight dan benar saja Sorizo akan kehilangan dari Vira Garmornya, tapi untungnya masih bisa dengan immunity yang dia miliki. Pergi dulu ke arah yang lain. Pelan-pelan ya, setupnya pelan-pelan dulu. Cuman saling beradu poke aja, tidak akan ada agresivitas yang berlebih dan terlihat kali ini dari Geek Fam, mereka cukup agresif dan mengontrol dari segi mapnya Om. Ya buset, Aboy. Pede banget. Kasih efek kejut aja dulu. Ya, apalagi itu kan memang yang dari kemarin kita selalu melihatkan Aboy dengan Valentina atau mungkin bahkan dengan Faramis sendiri. Dan objektif turtle yang spawn sekarang dikarenakan tadi kita melihat indeksnya. Banyaknya crowd control. Buset dan langsung aja penalty zone. Dan juga satu flicker tadi dikeluarkan secara bersama tapi Super Ken masih cukup sulit untuk bisa menjangkau Baloy. Tapi Baloy mau gak mau harus mengeluarkan lagi ke arah satu flicker dia miliki. Tapi Baloy masih sepertinya selamat. Hanya saja pada berbeda looknya. Sendirian berjuang dan seperti langsung dan first blood kembali mencari milik dari Bigetron Alpha. Dan turtle-nya menjadi milik dari Kipau di mana pertempuran akan kali ini langsung dijago dilanjutkan lagi oleh Bigetron. Apakah mereka mengejar sampai belakang? Yap, oke. Dan juga dengan ada Ibalski yang tadi memang tidak tumbang namun dirinya pun harus meninggalkan area pertempuran di Turtle sehingga Nile-nya yang mau gak mau menjadi garda terdepan. Dan akhirnya dari Bigetron Alpha mereka dapetin keuntungan yang cukup banyak nih. Ya tapi cukup mengejutkan karena tiba-tiba saja tim fight diinisiasikan langsung. Iya. Itu membuat aku cukup kaget karena wow, penalty zone langsung dibuka meskipun memang tanpa persiapan di mana damage-nya ini masih belum siap atau tadi Nile-nya sedang melakukan turtle. Tapi turtle-nya didapetin kan sama Geek Fam, tapi junglernya hilang. Apakah itu pertukaran yang cukup adil Om? Kalau aku bisa bilang sebenarnya masih oke lah buat di early game ya karena selisih golnya pasti nggak terlalu jauh juga. Cuman memang mahal ketika ada jungler yang jatuh berarti akan ada XP yang terhambat untuk dia bisa ngejar nanti lawannya. Farmingnya agak lama ya. Nalo Baloynya udah level 4 Retribution udah dikeluarkan pula untuk bisa mendapatkan satu purple buff untuk Baxia. Tapi Baloy terjebak di dalam playground yang dimiliki oleh pemain Bigetron Alpha. Baloy mau pergi ke arah mana? Jet Kundo, Sunpo semuanya dikeluarkan. Hey, ditendang dijauhi tapi masih ada satu wali baptisan. Baloy terbakar tubuhnya tapi masih bisa selamat satu hit terakhir. Selesailah sudah namun depannya berbeda dari Fishpin langsung dikeluarkan Super Ken. Akankah kali ini bisa bertahan tapi Nile numpang lewat dari altar dan ini adalah talent prediction. Bertambah satu ya. Bertambah satu ya. Prediksi. Tenang, ini prediksi bukan vote teman-teman. Oh iya benar, kalau vote nanti tanggal 4 ya. Iya, itu. Tapi untuk sejauh ini, fokus dari Bigetron Alpha kali ini bakal coba untuk memandang nih ke arah dari Marquee. Bakal ditandain, mark the Marquee. Wow. Wow, Dragon-nya terdiam di atas pun ada Holy Baptism. Cukup banyak kejadian untuk bisa memperhatikan pergerakan dari Baloy dan Baloy pun. Mau nggak mau harus pulang kembali, baru juga ikut main, disuruh pulang lagi. Disuruh mundur lagi, namun
Kali ini dengan adanya Turtle yang kedua, setup sudah mulai dilakukan dengan adanya Nile dan Super Ken. Sama-sama dengan adanya tank jungler, Om. Sama-sama bisa pegang duluan. Ya, meskipun memang bisa dipegang, misalnya nanti oleh Super Ken, masih ada heavy spin untuk menjauhkan dia. Jadi untuk adu retrim bisa dipegang Gitfam. Yap, again Turtle-nya menjadi milik dari Nile dan juga kali ini berhasil untuk bisa menendang dan juga menjauhkan. Di mana untuk kali ini Ken-nya berhasil langsung dengan heavy spin, tapi Ken masih berhasil selamat. Adalah sisa di langsung meloncat ke penalty zone. Kena karena 3 player dan Sive. Ada efek ledakan di dalam tubuhnya. Ada Aboy di bagian belakang. Akankah Sive berhasil selamat karena sedikit lagi bisa dimiliki oleh Sive. Dan Sive harus menghilangkan karena terkena efek palu sebesar pengeluaran. Wah, ini pengeluaran kalian gak bakal gede karena gratis ongkir berkali-kali dari Grab Unlimited. Gak akan besar seperti palunya Terizla. Namun look Om, ini benar-benar lagi sedang on fire. Wah gila, Look dengan penalty zone yang memang sangat on point juga tadi. Dan di mana kita bahas, di mana Bigetron Alpha kalau memang mereka mau melakukan team fight, mereka harus siap dengan ekspektasi bahwa secara damage sekarang Gitfam lagi unggul. Dari damage-nya juga, dari item mungkin yang sudah diselesaikan. Balowski ini, dia bisa melakukan setup untuk nendang siapapun juga. Tadi kalau kita lihat di bottom lane, ketika dia sedang melakukan setupan, dia kena flank tackle. Makanya tadi batal kan buat tendangan Way of Dragon-nya, tapi tidak ketika ada di area Turtle. Dan Baloi ini selalu mengganggu masuk ke jungle lawan. Posisi Sive-nya udah semakin terdorong, Baloy-nya masuk terlalu dalam, Baloy-nya mencoba untuk bisa menggocek dan juga ke buying time. Tapi apalah daya dia sendirian dikeroyok oleh 4 orang, 1 kecamatan di situ, Pak. Tapi tidak ada yang sia-sia. Dia sacrifice dirinya, ternyata Marky-nya juga dapetin space di arah bawah. Namun Marky diusir jauh banget. Nile sudah hadir, siap untuk bisa memberikan sebuah backupan dan heavy spin langsung dikeluarkan. Wave minion dihilangkan dan Naboy masih berhasil mundur juga bersama dengan rekan-rekannya. Dan lihat bagaimana look-nya ternyata dapetin juga turret di arah atas Om. Ini keuntungan besar untuk Gigfam. Bisa dibilang mahal ya buat Bigetron Alpha karena mereka harus merelakan untuk turretnya hilang. Sedari tadi Look belum join fight lagi. Terakhir kita lihat dia ada di Turtle, setelah itu dia ada di bagian top dan tidak ada yang mengganggu sama sekali pergerakan dari Look. Ini udah mulai fokus ke Marky-nya, sedangkan jadi look-nya nih Bebas. yang bebas. Dan ini dia Turtle yang ketiga sudah muncul, apakah akan menjadi perfect Turtle? Karena retribution dari Nile ini ngeri banget loh, apalagi dengan adanya Aka yang enak banget buat kontes. Oke, Ken sudah hadir, Ken siap menabrak. Dan ada pergerakan Look yang diberhentikan di atas sabut tapi super pergi. Satu pick up yang begitu baik. Berhasil langsung didapatkan bakal untuk sekarang. Moreno pun langsung menghilang di atas bola sisa Niti. Gak memberikan impact terhadap siapapun. Bahkan pertempuran yang terjadi lagi pada berbeda. Super Ken yang dikeroyok sendirian. Wow! Ken hilang. Balowski, flicker, benar-benar ngalangin Super Ken untuk pulang. Dan akhirnya satu persatu pemain dari Bigetron Alpha yang berhasil untuk dihilangkan. Kembali Gigfam memenangkan fightnya dan keuntungan kembali terjadi. Ya, mereka akan mendapatkan Turtle meskipun sekarang mereka bisa dipukul mundur. Tapi Metarat juga dicabut oleh Gigfam. Ya. Sangat banyak sekali objektif yang langsung bisa diamankan Gigfam. Wah, ngeri banget sih. 3 alter turret kali ini sudah berhasil untuk dirontokkan oleh Gigfam. Dan dari Lord yang bentar lagi juga bakal muncul. Perfect Turtle karena sudah didapatkan oleh Nile. Jaraknya udah kelihatan ya. Iya. Ada sekitar 4.000-an loh udah. Network yang terlihat dan Baloy. Again, dia masuk terlalu dalam Baloy. Mencari bola si Holy Baptism. Terus dikeluarkan Baloy. 1 hit terakhir dan Sive mendapatkan makanan. Yap, dan Baloy ini tipikal yang sangat-sangat berani tuker ya. Ya, dia sacrifice. Yep. Biar teman-teman yang lain bisa dapetin space juga atau dia mancing sword skill untuk dipakai ke dia. Ini terlihat sih dengan adanya tadi Holy Baptism yang dibuka. Namun fight terjadi di area purple buff di mana ternyata cicilan-cicilan Angry Gloom ini ngebuat dari Nile dan Aboy juga udah harus memilih untuk mundur ya. Yap. Gak terlalu burst tapi lama-lama kerasa. Karena ingat ya, di balik sebuah cicilan terdapat banyak tekanan. Betul. Nah itu dia. Itu yang terus terjadi ya lewat Angry Gloom yang emang benar-benar diberikan. Tapi Aboy pede banget jalan sendirian loh. Itu bukan di wilayahnya. Tapi itu adalah jalan dari tim Bigetron Alpha dan udah ada konsil. Siapa lagi yang akan menjadi korban dengan langsung ditendang. Dan juga udah ada Marky di area berbeda tapi Marky masih belum bisa mengatakan damage yang cukup. Bahkan sekarang Moreno nyakar ke Blackstone berhasil dikeluarkan tawaran 1 hit terakhir. Tapi Moreno pun langsung menghilang. Moreno pun langsung lejap tapi Super Ken langsung dihajar lagi. Mereka pede banget menghancurkan Bigetron Alpha di tiap lini ya. Wow, itu dia. Tidak ada Black Shoes tadi untuk Super Moreno dan satu-satunya pemain yang bawa Purify adalah Shive seorang. Dan akhirnya Wave Dragon dilancarkan dengan maksimal.
untuk Super Key maupun dari Super Ken dan Moreno-nya Om. Ya lebih ke siapapun yang nantinya dipilih oleh Baloiski itu yang akan ditarget Iya. oleh Geek Fam. Dan itu yang terjadi secara terus menerus dan bahkan lagi. Kita melihat mereka menang team fight, mereka udah ready lagi buat objektif. Sekarang Lord yang bisa menjadi tujuan untuk Geek Fam, kalaupun mau di kontes sekarang Super Ken sedang tertinggal levelnya dibandingkan dengan Nile. Wow, jarak sudah semakin jauh nih. Di antara tiap player yang dimiliki oleh Geek Fam dan juga Bigetron Alpha. Marky, level 12 CV. Masih level 11, sementara Luke terlihat di kejauhan. Yap, dan masih ditarik ulur terlebih dahulu. Gold lead dipegang oleh Geek Fam untuk sejauh ini. Kontrol mapnya juga dipegang, tapi lihat bagaimana fight udah mulai terjadi. Waduh, Woldinya udah langsung dikeluarkan, tapi Marky bahkan untuk sekarang Luke yang berhasil dengan penalti zone yang connect lagi ke arah beberapa player, tapi Last Insanity bahkan sekarang Epic Spin yang connect ke arah satu player di mana Super Kid berhasil dihancurkan. Aboynya mulai maju lagi ke bagian depan, ada beberapa player dimiliki oleh Bigetron. Apakah memiliki cukup pakai di mana mereka Geek berhasil untuk bisa menghancurkan satu persatu pemain dari Bigetron Alpha dan satu yang terakhir Marky double kill terhadap tim yang pernah dia bela. 4 pemain yang hilang dari Bigetron Alpha. Di saat adanya team fight, disitulah dari pemainmu hilang 4. Wow. Itu yang ngebuat kali ini dari Geek Fam bisa mendapatkan Lord secara free Om. Ya, Heavy Crossbow juga tadi tersedia di momen yang terakhir lagi gitu loh. Berarti tim fight-nya cukup panjang. Tadi Shiva juga sliding tackle ke depan ya. Yep. Dan satu yang jangan kita lupakan adalah heavy spin yang selalu dipergunakan oleh Nile. Dia dari belakang muter. Dia nge-flank muter dan tadi dia dapetin super kick. Dikunci di pojokan dan tim fight langsung dimulai lagi oleh Geek Fam. Yap, wah ini posisi dari Shiva benar-benar harus diperhatikan kembali karena udah mau di belakang pun tetap ya itu. Dikejar. Kena flanking, kena tabrakan-tabrakan dari belakang. Yep. Dan dengan banyaknya sisi yang dimiliki oleh Geek Fam di sini, mereka sudah mulai bisa mencari dan Baloiski dari menit awal juga. Kita tahu mungkin dia bisa ditumbangkan 1 lawan 4, 1 lawan 3, tapi tetap ketika semua terfokus ke Baloiski, akhirnya item teman-teman yang lain udah jadi dan dia akan menyusul untuk menyelesaikan item dia juga. Satu inner turret di tengah udah berhasil dihancurkan. Nikmat banget loh mereka. Lord udah bergerak di bagian bawah. Objektif satu persatu udah mereka rubuhkan. Tapi Nile terlihat ada lagi satu konsil kemana ke arah perginya karena Super Ken langsung pas ada di bagian depan sedikit lagi habis dalam tubuhnya. Bahkan healingan yang langsung dikeluarkan oleh Rafaela pun tidak bisa memberikan begitu banyak healingan terhadap rekan-rekannya. Yap, base turretnya hancur. Harus direlakan begitu saja. Defensif masih coba untuk dilakukan oleh Bigetron Alpha namun Geek Fam mereka tidak akan ngasih celah sedikit pun. Magic Sentry sudah diaktifkan namun kali ini Bigetron Alpha masih bisa bertahan walaupun menukarkan dengan adanya satu base turret di arah bawah. Satu base turret di bawah udah tumbang. Ini adalah effort yang sangat-sangat baik yang udah dilakukan oleh Geek Fam ya. Yep. Dengan satu Lord tersebut mereka bisa nembus sampai situ. Ya itu sangat-sangat maksimal sekali. Dan pergerakan dari Geek Fam juga yang dimana mereka bermain super agresif ya. Dari Abo yang kita lihat mungkin beresiko. Tapi kan dia bermain agresif dengan Valentina dia. Tapi dia punya space, dia punya cadangan juga. Dengan skill escape. Ada Black Shoes yang selalu diambil oleh Iya. Aboy. Itu ya buat escape tambahan lagi. Ya dan itu jadi jaminan dia juga. Setiap kali ada Shadow Strike, Arcane Shade, dia masih bisa kabur. Dan damage yang diberikan oleh Aboy, ini udah bukan damage biasa. Ini Valentina dengan hampir full item, kurang Iya. satu. Dan nggak jadi buang-buang spell kan. Iya. Flickernya dari tadi benar-benar juga. Bahkan kadang flickernya dipakai buat offense. Buat ngejar. Iya buat ngejar, buat melakukan adanya serangan demi serangan. Tapi kembali netral lagi temponya. Karena sesaat pun bakal ada Lord nantinya yang sudah ter-enhance. Namun Bigetron Alpha mereka masih cukup bersabar dulu. Begitupun dari Geek Fam. Walaupun mereka terlihat sangat-sangat unggul dengan adanya 8.000 network gold Yep. lead-nya. Yep. Dan Marky terlihat ya jadi tuan tanah, raja garam, apapun itu. 11.000 sendirian. Ya dan itu adalah Iritel. Iritel yang overfed. Gak diganggu dari awal, menyelesaikan itemnya cepat. Dan damage-nya juga splash damage kan. Iya, dan ini hero nyaman juga kan. Dari Hero kemarin nyaman. kita lihat udah bagaimana Marky dengan spam iritelnya. Ya udah ke spam ya. Oh tadi dapat lagi ke spam gak? Spamnya di playoff lagi. 5 game berturut-turut nih push MMR. Udah kelihatan bagaimana dengan kenyamanan dan juga positioning dari Marky. Di game yang pertama tidak tumbang dan sejauh ini 14 menit game kedua masih no death untuk Marky-nya. Masih terjaga ya. Dari game pertama belum ada dead. Game kedua juga masih belum ada dead. Dan Makanya. sekarang bahkan Lordnya lagi ditarik lagi oleh Geek. Dan ini membuat Bigetron Alpha semakin kesulitan. Yap. Dan yang aku suka dari Geek adalah mereka masih memposisikan diri mereka nih. Masih harus bisa cari celah lagi buat bisa menang. Lihat 3-2 sekarang. Oke, Aboy
Kali ini terjebak Aboy. Ada Plexus yang dia keluarkan, ada Flicker. Marki. Tepat waktu bagus banget dan hilang semuanya. Sebuah pancingan yang luar biasa dilakukan oleh Geek, Fam dan Monster Kill. Hilang 3 player, mereka tidak butuh Lord sepertinya. Mereka akan langsung push terhadap base utama dari Pikaton. Apa kita lihat saja seperti apa yang akan mereka lakukan. Karena untuk kali ini Immortal di dalam tubuh dari Super Sorizo. Dengan tidak adanya Viragamo di dalam tubuhnya, Immortal sudah mulai pecah untuk kali ini. Belum ada Lassitani tapi Immortal adalah Lassitani tapi tidak bisa memberikan impact apapun. Tapi Super Ken hanya menjadi usaha yang sia-sia. Dan game menjadi milik Geek Fam kembali. Wow, 2-0 terjadi dan Geek Fam benar-benar sulit untuk disentuh oleh Bigetron Alpha. Dan mereka benar-benar juga membaca keys to victory yang benar-benar sinergi. Bagaimana mereka tidak tergoyahkan dengan adanya split push powernya. Mereka tahu targeting. Baloyski yang sangat-sangat berani untuk sacrifice, tapi bukan secara sia-sia. Dan bahkan mereka berani untuk mancing juga yang terakhir tadi ya. Iya. Yang kita bahas, ini dia punya Black Shoes. Dia pakai flickernya kabur, di belakangnya ada si Marki dengan Baloy. Gua pikir dia tadi bakal ngambil Lasin Sanity loh, Om, untuk bisa melakukan serangan balik. Ternyata Black Shoes loh. Black Shoes yang jadi kuncinya dia tadi. Ngebait juga, ngasih damage, mau dikejar, gak ketangkep. Dan akhirnya itu yang memancing semua resource tadi sempat keluar dan dibalikin. Counter initiate yang begitu baik dilakukan oleh Geek Fam sehingga kali ini mereka unggul 2-0. Dan berarti ini tinggal satu langkah lebih dekat untuk Geek Fam bisa menjadi representatif dari Indonesia nantinya di Emerald Championship. Dan penalty zone dari Luke. Dia cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, semuanya mungkin udah menjadi korban dari Luke. Dan mereka juga benar-benar sesuai banget tadi seperti yang kita bahas di pregame. Bagaimana mereka gak kebawa adrenalin rush di saat udah owning bahkan. Mereka owning, mereka masih set up di mana posisinya kita harus cari pick off. Mereka gak fokus, kita cepetin Lordnya, enggak. Kita pancing di Lordnya, kita set up di belakangnya. Ini adalah pemikiran dari pro player ya. Dimana yang gue pikir tadi adalah mereka hanya memancing untuk retribution digunakan di area para buff. Ternyata tidak. Lah berantemin nice kalian dan ini adalah player of the game. Nile. Aboy. Ada Aboy. Salah mirip-mirip. Aboy. Maaf ya Boy. Salah ngomong lagi gue. Typo jawaban. Oke, Valentina yang dilepaskan dan dibawakan oleh Aboy yang kembali ya di sini. Valentina yang cukup powerful juga, selalu bisa ngebait, ngasih damage, mancing semuanya. Tapi kelima pemain dari Geek Fam, mereka semua sama-sama saling bahu-membahu untuk bisa mengcover. Dari early game, penalty zone punya power. Di mid game ada Chow tadi, dan di late game ada Aboy dan juga Marki. Ya ampun. Aul nahan tawa lagi nih. Tapi maaf ya, typonya jauh ya, maaf Jauh ya. banget. Karena Padahal gue baca itu tinggal karena gue baca. bener-bener hyping banget. Berarti ya. yang kebawa adrenalin 40. Yang kebawa adrenalin rush gue Kamu sekarang. harus baca key to victory berarti Pak Polo habis itu. Berarti tiap game gue harus ada kid victory juga nih ya. Ya. Berarti KTT. Apa itu? Itu tidak typo. Oke, itemnya standar untuk Valentina bermain dengan item-item damage juga. Dan ini dia untuk highlight kita game yang kedua. Di mana power dari Bigetron Alpha di awal mereka masih bisa melakukan sedikit perlawanan. Dan secara cukup mengagetkan memang tadi penalty zone yang dibuka sehingga teamfight harus dilakukan oleh Geek Fam. Tapi lambat laun ketika pancingan sudah berhasil diberikan oleh Geek Fam di mana mereka akan memberikan Baloyski untuk masuk ke wilayah Bigetron Alpha. Sembari membiarkan mungkin lini yang lain dari Geek Fam untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi gold. Baru kita melihat power sebetulnya dari Geek Fam. Mereka bisa teamfight, mereka cukup rapi dan punya damage yang super besar. Dan lihat bagaimana pemain-pemain dari Bigetron Alpha setiap kali mereka sudah ingin menginisiasikan teamfight, mereka seakan-akan dipecah belah dari Geek Fam. Meskipun memang Geek Fam di sini mereka terlihat cukup kesulitan ya di awal buat numbangin Super Ken-nya. Tapi lambat laun dengan item yang terlalu jadi juga ya. Ini berarti bahwa pertahanan dari Bigetron Alpha akhirnya bisa dihancurkan.
kemunculan Nile dari belakang dengan heavy spin yang mengacak-acak semuanya dan membuat pergerakan dari CV mungkin gak nyaman sama sekali. Lihat Nile, dia masuk dari belakang, buka heavy spinnya, pakai body slamnya buat langsung kunci. Lini belakangnya dipancing ke depan. Jadi akhirnya dipaksa buat main front to back aja dan ini bisa ditabrak dikarenakan mereka juga punya power dari Irithel. Dengan kehadiran heavy crossbow yang bakal bisa mengejar siapapun juga. Dan kita tahu isi pasif dari Irithel kalau udah maksimal ada 2 damage yang bakal diterima oleh lawan. Iya, itu dia. Wih, tapi memang pada akhirnya di menit yang ke-15 ini look-nya juga sih Om. Iya semua sebenarnya Iya maksudnya look-nya juga lagi panas. Panas Lagi ini. Panas banget loh. Tadi Raging Sandstorm nabrak belakang on point. Sekarang penalty zone. Nggak cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang kena semua. Aha. Luar biasa. Dan kembali ya di sini untuk di game yang kedua Marky tidak tersentuh sama sekali. Iya lah udah 2 game ini belum tersentuh. Belum pernah tuh dia 2 game lahir abu-abu tuh. Iya juga ya. Iya 2 game dia belum tersentuh sama sekali. Perfection buat Ini berubah Marky. aja nih namanya jadi Marquee jadinya ya. Jadi Marquee, Marquee. kunci. Iya. Iya. Di tulisannya Y-nya diganti nih satu. Marquee. Dan ya kerja sama dia dengan Baloy ya tadi di akhir-akhir juga yang langsung bisa menumbangkan 2 pemain dari Mid Alpha. Dari dulu kali ini untuk Terizla tanpa Bloodlust X yang sudah ditinggalkan biasanya ya udah diganti nih. Karena Bloodlust biasanya bisa di cover dengan emblemnya, nanti ada Fighter atau mungkin dengan Festival of Blood yang dibawakan oleh Luke. Jadi dia bisa fokus untuk langsung beli item-item defense, Dominance Ice, Anti-Cuirass, Radiant Armor bersama dengan 1 Immortal. Sedangkan Megatron Alpha ini menemui kesulitan sih, dan ini sangat-sangat sulit sekali dikarenakan mungkin salah satunya adalah Purify gak sih? Purify yang Iya. cukup kurang tadi yang membuat Baloski, dia bebas tentang siapapun, dia bakal milih. Kecuali Sive. Iya tadi ku berpikir bahwa Rafaela dan juga dari Lilianya bakal bawa Purify at least. Yap. Buat ya udah numbangkan aja gitu loh. Jadi bait ya, di bait Iya. keluar itunya. Iya, plus dengan begitu banyak sisi yang dimiliki oleh Geek, hanya ada 1 Purify dan juga 1 Flying Tackle yang dimiliki oleh Bruno ataupun Sive. Kalau menurut gue pribadi sulit sih. Sulit. Yang ngejar berganti-gantian Om. Ya, banyak banget sih yang bisa kejar Terizla tiba-tiba. Berlomba-lomba ini Geek untuk bisa menghantarkan damage menuju ke arah Sive. Betul, Luke, Nile, Balo ini mereka bisa fokus ke Sive. Ya. Pancing keluarin Purify-nya. Kalaupun nggak dapat ya yang lainnya nggak punya Purify nih, mohon maaf. Moreno aja ditendang kita tahu kan. Iya. Kalau nggak punya, dia memang punya Black Shoes, tapi Black Shoes bukan jaminan selalu siap setiap waktu. Dan tadi kebanyakan juga nggak sempat untuk dikeluarkan ya. Iya. Atau kalaupun kena CC, itu lagi cooldown. Yap. Black Shoes-nya dia. Dan masih Rizka the carry. Marky. Ini dia pemain yang belum mendapatkan death sampai sejauh ini. Luar Di biasa. game yang Marky. kedua kita. Masih dengan perfect turtle juga. 1 Lord cukup ternyata untuk Geek Farm. Bisa mengakhiri permainan. Karena mereka tidak butuh Lord yang kedua. Mereka langsung end tadi. Iya, setelah ya udah dapetin keunggulan dari fight-nya kan. Itu bener-bener terpancing sih. Semuanya mau coba untuk all in ke Aboy. Iya. Dan itu Balikin. source skill-nya kan habis. Iya. Iya. Black Shoes-nya dipakai. Di tengah-tengah kayak wah ini gak punya apa-apa. Dia flicker ke samping. Tapi sebenarnya momen tadi itu mereka